Oke, berjumpa lagi bersama Arjuna Channel. Kita sajikan video selengkapnya. Menemui sudah menunjuk PH ya, penasihat hukum ya, Mas Faisal sendiri. Dalam hal ini saya sudah mengambil sebuah sikap, mengambil sebuah keputusan demi kekondusifan Desa Pawan, demi membuka, demi tegaknya aturan dan membuka tirai sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Saya tetap melangkah. Dengan siapa, Mas? Faisal Ya. Tapi sekarang sekdes masih ya, tentu aktif ya, sekdes ya. Desa Pawan. Desa Pawan ya, Kecamatan Panarukan, Kabupaten. Yang beredar gini, Mas, tentunya yang beredar di pemberitaan maupun di video kami ya, di Arjuna Channel itu kan ada penyegelan sampai dibawa polisi nih, ya kan? Nah, itu gimana sih kejadiannya, Mas? Pas hari itu saya masih ingat betul. Itu terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober. Ya seperti biasa, jam kantor saya itu jam kerja. Jadi hari Rabu itu ya saya masuk sebagaimana biasa. Ternyata saya nyampe ke sana melihat ruangan yang tersegel di kakak. Ya otomatis saya yang punya ruangan tidak terima dengan hal itu. Hanya saya buka. Ya. Teman-teman melihat, dia melihat. Saya buka. Setelah saya buka, saya masuk. Biasa, saya melaksanakan tugas sebagaimana fungsi dari sekretaris desa. Setelah itu, lama-kelamaan sudah enak. Berkisar jam 09.30 Bronto, kemudian Pak Joni Adi, Pak Rizwan, dan Pak Joko itu datang dengan gerombolannya. Ya tentu saya tahu siapa mereka. Mereka adalah calon kepala desa yang tidak terpilih. Ada juga beberapa perangkat desa yang tidak terpilih, mulai dari pencalonan tahun 2019 dan tahun 2020 kemarin. Saya melihat mereka, saya tahu mereka semua. Itu. Kemudian datang memaksa saya untuk keluar dari ruangan, tapi saya tidak mau. Mereka tidak punya hak untuk mengeluarkan saya dari ruangan. Mereka siapa? Masyarakat saya tahu mereka rakyat saya, mereka masyarakat saya, tapi tidak punya hak untuk mengeluarkan saya dari ruangan. Dasarnya apa? Kenapa kok saya mau dikeluarkan dari ruangan? Saya mempertahankan. Mereka marah, mengata-ngatain saya, menghina saya. Itu hak mereka. Di luar ya? Di dalam ruangan. Meminta saya untuk keluar dari ruangan. Karena itu adalah hak saya, ruangan saya itu, maka saya tetap di sana. Masalah mungkin banyak. Ternyata akhirnya saya pintu itu, karena saya tidak mau keluar, pintu itu dipaksa tutup oleh saudara Rizwan itu, Ustadz Rizwan. Iya, lebih tepatnya Ustadz Rizwan. Ditutup kemudian dikunci. Saya minta keluarkan saya. Jangan hakimi saya seperti ini. Keluarkan. Dia tetap dengan masih kameranya, dengan live di Facebooknya, mengatakan bori tak datang sepate. Masya Allah. Sampai tidak datang itu kenapa? Ketidakhadiran saya itu, istri saya ada, saya kurang sehat. Memang kesalahan saya itu saya tidak izin ke Pak Kades. Tapi hari Senin saya masuk, hari Minggu pun di situ ada penyaluran BSD saya masuk. Iya. Di situ. Lah, kemudian mereka memaksa, kemudian mengunci ruangan saya. Disegel kembali? Belum, mereka mengunci ruangan saya minta keluar. Ternyata mereka tidak mengeluarkan saya. Sehingga ramilah, datanglah warga lebih banyak. Kemudian karena mereka itu mengajak di siaran langsung, di siaran langsungnya di FB apa kabar kawan itu, mereka mengajak. Ya datanglah. Mereka tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Yang dijadikan dasar mereka marah ke saya itu karena ketidakhadiran saya di hari Selasa. Oh, ketidakhadiran itu? Iya. Padahal kesehatan memang kurang sehat. Iya. Ada istri masih, juga iya, ya? Masih ada bodrek. Saya memang tidak enak badan. Seperti itu. Kemudian
saya kok seolah-olah dipersekusi oleh mereka, ditahan oleh mereka, divonis oleh mereka, dihakimi oleh mereka, dijudge oleh mereka. Bukan judge ya, kalau judge itu ya, dijudge oleh mereka. Saya cuma belum tentu iya, pastilah. saya cuma bisa tersenyum. Andai saja mereka bisa menunjukkan apa salah saya, di mana salah saya, oke lah. Toh sekalipun saya salah, silakan ada APH yang berhak, yang berwenang untuk memproses saya. Bukan cara seperti itu. Mereka menghina saya, bilang pate. Aduh. Itu yang mengunci sampean itu siapa, Pak? Rizwan. Saya masih ingat betul. Ustadz Rizwan itu. Ustadz Rizwan. Dia itu notabene adalah seorang ustadz. Saya respect kepada beliau. Dan juga seorang takmir masjid di Sumber Kolak. Cuma ketika saya melihat etika dia, ada apa dengan dia? Kenapa kok 180 derajat dia berubah? Dari yang saya tahu dia itu memiliki akhlak yang baik, cara yang baik, ketika yang baik. Kenapa kok bisa seperti itu? Tidak tahu apa yang merasukinya. Seolah-olah dia sudah yakin bahwa saya adalah penyebab dari semua kekacauan di desa itu. Dan tuduhan yang dimaksud itu apa sih menjadi tuntutan itu masyarakat? Pemberhentian saya, pemecatan saya. Mereka itu meminta memecat saya kepada Pak Kades. Nah, ketika mereka meminta memecat saya, kan saya apa Mas ya? Heran. Saya ini adalah sebuah pejabat negara. Saya ini diangkat dengan aturan yang jelas, dengan prosedur yang jelas. Proses pengangkatannya pun melalui pendaftaran. Kan seperti itu. Ada mekanisme yang diatur di dalam Perbup nomor 9 tahun 2017 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Mengangkat perangkat desa, memberhentikan perangkat desa itu ada mekanismenya. Tidak sama dengan memberhentikan orang tukang mance atau kuli bangunan. Banjir ambu laku tak sama masuk. Tidak sama. Toh sekalipun jika saya salah, maka Pak Kades itu berhak memberikan SP1 pada saya, memberikan peringatan. Apakah ada SP atau belum ada apa-apa? Belum ada sama sekali ya? Tidak ada. Ya. Jadi saya melihat mereka itu berasumsi sendiri bahwasanya pemerintahan Desa Pauna ini disetir oleh saya. Saya siapa? Saya hanya perangkat biasa yang baru menjabat sekdes 2 bulan 3 bulan berjalan. Kemudian mereka menumpukan kesalahan kepada saya. Ini kan saya menjadi bertanya-tanya. Seandainya saya menjabat sekdes mulai dari awal, mungkin wajarlah mereka terlalu tidak berlebihan lah kalau mereka mengatakan ini penyebabnya Faisal. Saya menjabat sekdes baru per 31 Juli. Berarti Agustus, September, Oktober, baru 3 bulan berjalan. Saya akan bertanya-tanya, baru 3 bulan berjalan, saya berada di posisi itu. Sejak di posisi itu pula lah saya mengetahui proses bagaimana keuangan di situ, tata cara pengelola keuangan. Sebelumnya tidak tahu apa saja yang kita tidak tahu. Yang tahu ya sekdes sebelumnya, bendahara dan Pak Kades. Ada audit lah selain itu lagi. Nah, itu herannya saya. Jadi saya melihat tuntutan mereka itu tidak berdasar. Tidak berdasar. Sampai penyegelan ya. Sampai dilakukan penyegelan itu tidak benar. Terus gini Mas, terus ketika sampai dibawa polisi, ya kan? Di saat di polsek itu ngapain? Enggak, saya tidak dibawa polsek. Oh, enggak. Kalau ya? beritanya Enggak itu saya dibawa polsek, polisi tidak. Mereka itu tapi dibawa di mobil itu kan ya? Masuk mobil polsek. Malah saya sangat berterima kasih kepada keamanan. Iya. Yang telah tentunya mereka itu mengamankan saya biar mereka tidak terjadi sesuatu. Saya salut kepada keamanan, kepada TNI dan Polri yang sudah memberikan keamanan bagi saya pribadi, karena mungkin mereka lebih tahu lah bagaimana cara memberikan keamanan, mengamankan nyawa seseorang dari amukan massa. Kan bisa jadi mereka itu anarkis, kan kalau anarkis sudah lain ceritanya. Beda. Itu sudah lain ceritanya. Itu udah dibawa ke polsek ya? Enggak ya? Malah saya dibawa pulang ke sini, diantar ya? Pulang. Ya nyampe ke rumah, ya biasa ngumpul sama istri. Kalau istri saya sudah tahan sudah, jadi belajar dari media yang menguatkan keluarga saya, jadi memang tahan sudah. Memang dalam hidup ini tidak ada yang sempurna, masyarakat. Siap. Tidak ada yang sempurna. Diminta sempurna itu tidak bisa. Kalau misalnya ada kesalahan, ya biasalah manusia. Terus kita berevaluasi, dan juga kepada warga, teman-teman, masyarakat Pawon yang saya cintai. Toh jika ada pun kesalahan di Pemdes, saya pribadi pun silakan datang ke desa, apa salah saya tunjukkan, klarifikasi dulu. Sampai saat ini saya masih belum menjawab apa yang menjadi tuduhan mereka, yang menjadi dugaan mereka kepada saya.
Cuma kesimpulan mereka itu semua permasalahan yang ada di desa yang terjadi itu sayalah dia gadinya. Dasarnya itu apa mereka bilang seperti itu? Sampai menyegel ya. Iya, Itu yang disayangkan ya. Kadesnya setelah saya full hati, saya baru menjabat sekdes baru 2 bulan 3 bulan berjalan. Terus langkah hukum yang diambil oleh Mas Faisal, ya kan, setelah kejadian ini apa Mas? Saya itu Setelah ini, berpikir seperti ini Mas. Mulai dari hari Selasa saya melihat peristiwa itu di segel ruangan saya. Kok sampai terjadi pemukulan. Kemudian tanggal 14 saya masuk, saya diperlakukan seperti itu. Dihina, diejek. Kenapa kok tidak mereka mau bertanya, Faisal, apakah betul ini perbuatanmu? Apakah betul ini kamu yang melakukan? Saya melihat seperti itu. Ini terus-terusan, seolah-olah mereka itu sudah yakin bahwa saya itu salah, bahwa saya lah penyebabnya, biang keladinya. biang keladi dari semua ini. Ketika saya melihat sebuah foto di situ ada lembar BST yang saya baca, yang dipegang oleh saudara Miss John itu anak. Di situ tertuliskan, saya lihat, saya zoom tuh di kamera tuh, bertulisan Adi Lukman orang Nanggaan. Saya panggil kampungnya. Kenapa? Dibilang Faisal itu korupsi BST, katanya seperti itu. Dengan membawa surat undangan. Saya ingin menjelaskan seperti ini kepada teman-teman, bahwasanya apa lembaran yang dibawa oleh teman-teman itu saya bisa klarifikasi. Di situ memang betul BST itu atas nama Adi, kemudian dialihkan kepada saudara Maimunah. Saya panggil kampungnya. Pong, ini tolong jelaskan kepada saya, karena tidak mungkin saya hafal Mas satu-satu itu. Bukan saya yang menguasai undangan itu. Tapi undangan ketika datang itu saya berikan kepada kampung ke RT, lalu laporan ke saya seperti itu. Saya lihat yang dipegang saudara Micun itu, ternyata di situ jawabannya Pak Kamu, ketika orangnya tidak ada di tempat. Saya alihkan kepada saudara Maimunah karena miskin sesuai dengan Perkades, peraturan kepala desa. Sudah. Tentunya dengan aturan kan? Iya, tentunya dengan aturan sudah. Seperti itu. Nah, di situ dapat 1 kali. Bulan berikutnya tidak dapat. Dan berikutnya sudah tidak ada lah. Peristiwa hal-hal seperti itu saya sudah sampaikan kepada kampung. Ketika pertama kali Desa Pawon itu dapat BST, saya masih ingat betul jumlahnya itu 439. Termin pertama. Setelah termin kedua, masuk bulan kedua, itu jumlahnya berkurang menjadi 430. Ada pengurangan 9 orang di Desa Pawon. Termasuk si Andi itu di undangan itu. Nah, pengurangan itu sudah saya tanyakan ke pos. Iya Pak, mudah-mudahan bulan depan datang keluar. Itu dari pusat ya? Dari pusat. Di desa kan cuma Bahkan dijadikan tidak tempat. ada pungli ya, tidak ada Tidak pungutan ada. yang lain ya? Tidak ada. Diserahkan total ya? Diserahkan total. Nah, setelah itu mereka itu berpikir menganggapnya bahwa undangan itu adalah permainan, akal-akalan dari desa. Desa itu tidak tahu, desa itu tidak akan mengambil hak warga kalau orangnya itu ada. Ya. Itu seperti itu. Ya seperti itu Mas. Memang di situ memang ada dugaan-dugaan yang mereka itu ngikutin asumsi. Belum tahu kebenarannya seperti apa. Ya wajarlah namanya orang tidak tahu. Tapi sebenarnya saya sudah jelaskan kepada kampung, untuk kembali dijelaskan maraton. Masa saya harus datang ke warga satu-satu, tidak kan? Melalui suara kampung, saya sampaikan dengan harapan kampung juga bisa menjelaskan kepada RT-nya. Iya. Dan saya yakin kepala dusun sudah menyampaikan hal itu. Saya yakin itu, Ya. menyampaikan tentang pengurangan itu. Jadi, Betapa bingungnya Mas kemarin tentang BST, karena mereka itu saya udah korupsi BST seperti itu kan. Betapa bingungnya seorang kepala desa, dan juga saya waktu itu sebagai kesra, bukan sekdes, yang menangani bantuan itu. Nah, awal bantuannya itu kan 439, kemudian berkurang 9 kan? Berkurang 9. Betapa terkejutnya, gimana cara menanggulang ini? Saya sudah berpikir, nanti masyarakat akan berpikir ini diambil ke desa, ini diambil kampung, ini diambil Faisal. Iya, betul. Padahal itu pengurangannya memang dari pusat. Iya, Dan betul. tidak hanya Pawon yang berkurang, Iya. semua desa Kabupaten Situbondo Iya. berkurang. Nah, itu itu ada juga di sini mertuanya teman saya, Kak Edi Center itu. Itu WA saya, Mas, orang tuanya tidak dapat. Dia itu pegang undangan. Dalam undangan itu ada 3 bulan. 1 barcode, 2 barcode, 3 barcode. Ada 3 barcode di situ. Setelah dia cek sendiri, saya jelaskan, Mas, memang ada pengurangan. Karena dia itu ya orang-orang media, orang LSM, dia itu kan. Dia ngecek, ternyata memang betul ada pengurangan dari pusat. Seperti itu. Jadi bukan dari Pemdes ya? Bukan dari Pemdes. Nah, kemudian langkah hukum nih yang tepat ini. Lah, Selanjutnya Ya. gimana? Yang disangka artinya ada
pihak yang memprovokator ini ya Mas ya. Iya. Iya kan? Saya melihat seperti Ada aktor lah Iya. di belakang ini gitu. Setelah saya melihat beberapa kali kejadian ini dalam kurun 3 hari terakhir ini, mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, seolah-olah di pendopo desa Pawan, di pemerintahan desa ini, baik dari sisi pelayanan ini hancur. Terganggu lah ya. Iya, terganggulah, seolah-olah ditempati oleh para, bagi saya sih, premanisme sudah. Mereka itu kasar, datang, urak-urakan, seperti itu. Jadi melihat mereka menghancurkan kursi, membanting kursi, kemudian mengata-ngatain saya, staf pelayan saya sampai takut. Gitu. Jadi kalau mereka saya biarkan seperti itu, mereka akan terus seperti itu. Mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Niatnya betul warga seperti itu. Mereka adalah warga, punya hak untuk berdemonstrasi, punya hak untuk menyampaikan suara, Aspirasi. punya hak untuk menyampaikan aspirasi. Cuma caranya mereka itu salah. Meluruskan suatu aturan itu, menegakkan suatu aturan itu, berdemo, silakan. Demolah di desa, sampaikan di desa. Tidak puas di desa, sampaikan ke yang lebih atas, ke DPRD. Demolah depan gedung DPR. Tidak puas di demolah depan DPMD. Terus seperti itu. Bukan malah mereka itu niatnya baik, ingin menyampaikan sebuah aspirasi, tetapi cara-caranya mereka itu adalah melanggar hukum, ya. melawan hukum. Bahkan kalau sudah melihat perbuatan mereka itu adalah pidana, disadari atau tidak oleh mereka, perbuatan mereka itu tidak bisa ditoleransi lagi, Mas. Tidak bisa ditoleransi lagi. Sampai 3 hari berturut-turut seperti itu, sadarkah mereka dengan apa yang mereka lakukan itu? Dengan menyegel ruangan saya, dengan membanting kursi di pendopo desa Pawan, semua itu pidana, Mas. Tidak seperti itu caranya. Ini negara hukum. Cara penyampaian aspirasi itu bukan dengan otot, tapi dengan otak. Kita bicara, kita audiensi. Kalau ada kesalahan kan ada APH. Buat apa ada dibuat kepolisian? Buat apa ada kejaksaan? Ada Di situ APH. tempatlah meluruskan suatu permasalahan. Di sanalah tempat orang itu diadili. Bukan mereka mengadili dengan asumsi-asumsi yang mereka dengar. Oh, Faisal seperti ini, itu kan katanya. Kalau sudah katanya ya rusak, Mas. Karena ketika dicari kata-katanya, bisa saja mereka itu ada yang tidak suka. Jelas sudah, dalam hidup itu ada yang suka. Tentu masyarakat juga dengan boomingnya media Arjuna itu kan ada yang suka pro kontra kan. Itu sudah hal yang biasa. Dan bagi saya pun sebagai manusia biasa, sebersih-bersihnya orang jalan, itu tetap saja, Mas. Tetap saja tidak cocok. Sealim-alimnya orang alim sudah, tetap saja ada saja. Katanya Gus Dur itu, sebaik-baiknya kamu sudah berbuat, pasti ada saja orang yang tidak suka. Lah, apakah kita harus kepo dengan mereka? Tidak. Nah, dalam hal ini kita harus meluruskan, Mas. Kita harus sadarkan mereka, kita harus beri pelajaran mereka. Dengan pelaporan ini. Iya, biar mereka itu tahu bahwasanya yang mereka lakukan itu salah. Caranya mereka itu keliru, bukan seperti itu caranya. Lo ini lo medianya kalau sampai ingin berdemonstrasi, ini lo caranya kalau sampai itu ingin menyampaikan sebuah aspirasi, bukan dengan cara mereka itu dengan gerombolan menghasut warga. Faisal seperti ini, apa salah saya, Mas? Kalau saya ingin tanya kepada teman-teman, apa salah saya, tunjukkan. Lo Faisal, ini salahmu, saya akan mau lihat. Sampai saat ini kan saya masih belum tahu di mana letak salah saya. Jadi berdasarkan asumsi Ya. aja. Kalau pas berdasarkan asumsi mereka berdemo meminta saya dipecat, saya ini bukan kuli bangunan, Mas. Iya kan? Saya bukan kuli bangunan, dan saya ingin menyadarkan masyarakat Pawan dan juga Kabupaten Situbondo bahwasanya cara untuk menyampaikan aspirasi itu bukan seperti itu caranya. Iya kan? Hal-hal seperti ini akan ditiru oleh desa lain. Kalau hukum itu tidak ditegakkan, kalau aturan itu tidak dipakai, dengan demo kemudian diberhentikan, iya kan? Dengan di demo kemudian dipecat, maka ini akan terjadi ke desa-desa lain, akan menjadi presiden buruk bagi desa Pawan, bagi Kabupaten Situbondo juga. Ketika di demo diberhentikan, besok saya akan demo juga. Saya minta Pak Bupati itu mundur. Disegel sama saya ruangan itu, di demo, diberhentikan Pak Bupati sama Gubernur. Misalnya, lagi besok sumber kolak, saya mau demo Pak tatanannya menyediakan rusak, amburadul. Akan dicontoh, Mas. Cara-cara premasi ini akan dicontoh oleh desa-desa lain. Bahkan ini sudah masuk media nasional. Di GTV pun sudah tampil. Itu kan. Terus setelah ini akan menemui
sudah menunjuk PH ya, Ya. penasihat hukum ya, Mas Faisal sendiri. Dalam hal pribadi. ini saya sudah mengambil sebuah sikap, mengambil sebuah keputusan demi kekondusifan Desa Pawan, demi membuka, demi tegaknya aturan dan membuka tirai sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Saya tetap melangkah Prosedur hukum ya. proses hukum. Kenapa? Karena saya tidak bisa melawan mereka dengan aturan. Karena mereka, saya sajikan aturan, mereka tidak mau. Saya sampaikan regulasi, mereka tidak mau. Yang mereka mau saya pecat. Itu. Nah. Masa seperti itu ya? Pokoknya pecat sekarang 3 hari katanya. Saya ternyata ya Allah, itu salah. Ada proses pemberhentian itu panjang. Ya. Iya kan? Bahkan tidak ada SP-SP. Ya itu yang saya maksudkan itu lah. Maka dari itu untuk menyadarkan masyarakat tentang masalah hukum, saya akan laporkan peristiwa ini, kejadian ini sampai hari tanggal 15 kemarin saya akan laporkan. Berarti- Saya akan bawa ke ranah hukum. Berarti Mas Faisal merasa dikriminalisasi ya. Mereka tidak sadar, Mas. Saya ini adalah warga Desa Pawan, pejabat lagi. Bukan saya itu pingin dihormati, tidak. Siap. Setidaknya mereka itu apa ya? Tidak kasar seperti itulah. Pak Kades itu adalah bapak saya. Mengetahui prosedur-prosedur. Paling tidak mereka itu menghormatilah. Tidak arogan seperti itu di depan kepala desa. Pak Camat itu adalah camat kita. Itu. Nah, melihat peristiwa itu seolah-olah di situ arogansi yang mereka tunjukkan bahwa saya loh ini orang hebat. Orang hebat itu tidak seperti itu bagi saya. Orang yang cerdas itu tidak seperti itu caranya. Malah mereka secara tidak sadar menunjukkan siapa jati diri mereka. Dengan berbuat seperti itu, mereka itu sudah menunjukkan ke publik, inilah saya yang sebenarnya. Mereka tidak sadar perbuatan mereka direkam sendiri, ditunjukkan sendiri, Bahkan live ya. bahkan live. Menghina saya mereka mungkin menjadi kebanggaan bagi saudara Joko Widodo, bagi saudara Rizwan. Mengata-ngatain saya mungkin suatu kebanggaan bagi mereka. Ya mungkin mereka itu lebih baik dari saya, mungkin saya tidak tahu. Dan ini kelanjutannya, Mas. Hari ini Saya akan ke Polres. akan ke Polres Iya, ya. saya akan mengadukan peristiwa ini. Saya akan melaporkan peristiwa ini karena ini sudah mencemarkan nama baik saya, karena ini sudah membuat situasi dan kondisi Desa Pawan tidak kondusif, dan juga mereka bagi saya sih mengancam ketenangan saya. Gitu. Karena setiap saya masuk kerja mereka datang, setiap masuk kerja mereka datang mengusir saya. Iya, Gitu. bahkan tidak bekerja sama sekali Iya, akhirnya ya. Iya, mereka itu terprovokasi, ada yang memprovokasi. Tapi dengan tidak bekerja, sampean aktif tidak, Mas? Dalam artian gini, sampean tetap absen ya, tidak. Saya tetap masuk, saya tetap akan masuk. Iya. Saya tetap akan masuk. Ya terserah mau Karena kan saya masih mau apa. ada pejabat kan masih Saya masih aktif kok, Mas. aktif Oh, sekali, iya, aktif makanya. sekali, aktif sekali, aktif sekali. Jadi saya tetap akan masuk. Saya akan masuk sebagaimana Ya. saya perangkat desa. Meskipun ruangan saya terkunci, jangan salahkan saya ketika nanti ada pekerjaan-pekerjaan yang terbengkalai terkait dengan administrasi. Mereka menyegel ruangan saya. Akibatnya kan seperti itu ya. Iya. Ya, terima kasih Mas Faisal. Hari ini mungkin ada agenda untuk pelaporan. Iya. Cukup demikian wawancara kami. Terima kasih atas kedatangan kami. Sampai welcome. Sangat. Terima kasih banyak. Kami terima kasih. Ya, cukup mungkin Mas Anda.